Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Fajar di channel ini. Dan ini adalah sebuah keyboard dari NYK, yang dimana keyboard ini tuh beberapa bulan ini lagi booming banget. Karena dengan harganya yang di bawah 200.000, dia itu punya RGB yang bagus banget. Dan katanya keyboardnya juga enak. Nah masalahnya, aku tuh nggak ngerti yang masalahnya namanya keyboard dan juga peripheral yang ada di PC ataupun di laptop ataupun yang ada di elektronik yang kayak gitu. Aku nggak ngerti, jadi aku mungkin cuma buat unboxing aja, atau kalau nggak nanti aku pelajari tentang si keyboard kayak gini, nanti bakalan aku review sembari aku belajar tentang peripheral yang bentuknya kayak gini. Kan biasanya aku kan tentang gadget, kalau nggak barang-barang yang berguna kan. Nah kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah keyboard yang dimana keyboardnya ini tuh aku kebetulan lagi butuh keyboard yang dimana buat office aku tuh, di meja kerja aku tuh jadi lebih apa ya, performa gitu ya. Walaupun belum mekanik, katanya masih membran, tapi ya lumayan lah, udah ada fitur RGB underglow. Lihat, RGB underglow. Dari sini untuk spesifikasinya bisa kalian baca. Aduh, itu agak, nah pertama ada gold plate, terus double injection. Nih aku nggak ngerti apa 104 keys, aku juga nggak ngerti. Yang aku ngerti nih, ini 25 anti ghost, yang dimana 25 anti ghost itu aku lihat di belakang anti ghosting ya. Di sini artinya itu adalah anti bentrok, yang dimana mungkin keyboardnya ini waktu pas kita ngeklik bareng-bareng itu nggak akan apa ya, salah ketik atau gimana gitu, atau bisa diketik berbarengan mungkin gitu. Anti bentrok kan namanya bentrok kan, kalau misalkan kita bareng-bareng kan namanya bentrok, kalau nggak bareng-bareng kan apa namanya, bentrokan. Makanya mungkin di satu waktu ini bisa ngetik bebarengan semua gitu. Di sini ada tanda apa namanya, barcode. Ini biasanya kalau di barang-barang yang kayak gadget gitu, kalau misalkan ada tanda apa namanya, barcode, ini artinya barang ini udah terbukti yaitu adalah original. Nah, kemudian di sini kan kayaknya ini udah resmi Indonesia. Di sini kita dikasih dapat apa namanya, buku garansi ya, service center. Dia ada di Jembatan Harkomas lantai 3, Jalan 2 Raya, Jakarta Pusat. Oke, langsung aja kita copot. Nggak usah dicopot deh, males. Sayang kalau misalnya bisa dijual lagi. Nah, di sini dia punya fitur yaitu adalah Windows Lock. Windows Lock yang dimana, iya kan Windows Lock ya. Jadi kalau misalnya kalian itu katanya buat main game, terus tiba-tiba kalian itu kepencet Windows, jadi kalian bisa ngelock tombol Windows ini dengan cara klik Fn plus logo Windows. Oke, langsung aja kita coba buka. Gimana bukanya? Oke, di sini, dan ini di sini sih masih kesegel, tapi segelnya itu udah kayak kebuka. Ini kayaknya buat diperiksa di sananya apakah si keyboardnya ini bisa atau enggak. Tapi kita buka gini aja. Oke, langsung aja kita lihat apa yang ada di dalamnya. Oke, kayak biasa kayak keyboard pada umumnya, dan ini ukurannya full ya. Ini lumayan gede, lumayan panjang. Oke. Ini untuk kabelnya. Kabelnya ini braided atau enggak ya? Gak tahu aku. Kemudian kita buka lagi. Udah, isinya cuma ini doang. Di sini nggak ada apa-apa, kosong. Terus langsung dapat keyboard. Keyboardnya lumayan berat, dan katanya platnya ini plat aluminium kalau nggak salah. Ya nggak sih, aluminium nggak sih kalau nggak salah. Coba ini beresin dulu. Metal plate di sini, full size metal plate. Dan aku nggak terlalu ngerti tentang ini, tapi yang jelas aku mau coba keyboard yang bisa kayak gini. Ya ini mungkin aku kan belum pernah, aku waktu itu pernah nyoba yang namanya keyboard yang apa namanya, yang mekanik. Yang mekanik itu feel-nya beda sama ini, karena yang ini tuh masih sama kayak keyboard pada umumnya, ya dimana keyboardnya ini tuh kayak kolom membran ya. Jadi kan ada dua membran sama mekanik. Nah yang ini masih feel-nya itu masih feel bener-bener membran, dimana ini empuk banget. Soalnya waktu pas aku coba yang mekanik itu feel-nya itu kayak
mesin ketik gitu loh. Jadi waktu pas ngetik tuh satisfying gitu loh. Ya gitu. Oke, langsung aja kita coba di laptop kita. Ya seperti biasa laptop Lenovo G4045 Share yang dimana udah yang lama sih. Oke, langsung aja kita coba. Nah, ini dia udah aku pasang, yaitu adalah keyboard dari si NJK KR301. Ya dimana kalau kita lihat di sini, ini bener-bener cantik banget karena dia ini punya LED-nya itu udah underglow, dan aku bener-bener nyari yang bener-bener underglow itu kan, jadi dia potengan underglow itu biasanya kalau kalian lihat di layar kayak gini, ini ada ininya nih, kayak dia itu refleks cahaya LED-nya itu bisa sampai bawah, dan kalian bisa ngeliat ini dari atas tuh kayak ada warna-warnanya gitu. Nah kemudian di keyboard ini untuk untuk rasa feel dari kita ngetik keyboard ini sendiri, aku nggak tahu ya kalau ini tuh feelnya tuh kayak mechanical atau enggak, karena udah aku bilang lagi sekali lagi kalau aku tuh nyoba mechanical itu udah lama banget dan aku belum pernah beli yang mechanical. Ya nanti mungkin kalau misalkan nanti kalau aku udah punya budget lebih dikit, nanti aku bakal beli yang mechanical. Oke. Dan ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini desainnya bagus banget kalau misalnya kita lihat, dan di font-fontnya kayak gini nih, kayak H, J, K, L, kayak semua yang ada di sini. Ini kan kalau kalian lihat di layar ini kan agak gede nih. Nah, aku lebih suka yang hurufnya itu agak gede-gede kayak gini. Jadi gampang dilihat dan enak buat dilihatnya. Nah kemudian di sini kan warna merahnya ini, warna LED-nya ini kan nggak terlalu kelihatan, ini karena ada lightning di atas jadi nggak terlalu kelihatan banget. Tapi kalau misalkan kita tarik ke bawah ininya, nah ini cantik banget, gila kalau bisa dilihat di situ. Ini bener-bener cantik banget. Nah kemudian apa lagi yang bisa dibahas? Nah di keyboard ini, di boxnya itu penjualannya itu ini tuh bisa sampai mati kalau nggak salah ya, mati kalau udah 8 juta kali kalau udah kena kliknya. Nah kemudian di sini yang aku suka di keyboard ini yaitu adalah dengan harga 100 ribuan aja kita udah bisa yang namanya punya fitur lock Windows. Nah dimana kalau kita ini klik ini Fn dan juga plus Windows, ini nanti di sini kan nih, ini ada tanda 3, ada 3 tanda. Yang pertama ini tanda 6 lock, kemudian ini ada caps lock, sama ini lock Windows. Jadi kalau kita main game dari keyboard ini, kalau kita ngelock Windowsnya itu, jadi kalau misalkan kita lagi main game nih, terus tiba-tiba tangan kita liar nih lagi main kayak gitu, terus kepencet Windowsnya, jadi ini nggak akan bisa keluar gitu. Dan ini fitur-fitur yang bener-bener bagus sih buat keyboard membran gini. Oh ya, ini tuh bener-bener keyboard membran ini kerasa banget waktu pas kita ngetik ini, bener-bener empuk banget kayak yang keyboard kayak biasanya. Nah kebetulan keyboard yang aku pakai ini yaitu adalah yang biasanya aku pakai sebelum keyboard yang ini bakalan jadi, aduh apa tuh yang jatuh, yang jadi ini aku daily drive aku biasanya pakai robot yang ini. Aku lupa serinya apa, tapi aku suka keyboard yang biasa ini dari desainnya. Jadi desainnya di sini warnanya bagus. Jadi warnanya itu agak merah-merah gini. Merahnya itu halus banget dan aku suka sama warna merah yang kayak gini. Nggak tahu kenapa. Dan oleh karena itu ya enak aja gitu. Nah buat yang keyboard yang sebelumnya ini aku pakai 60%. Nah kalau yang ini itu udah bener-bener full keyboard ya semuanya ya. Nah kemudian di keyboard ini yang perlu kita tahu, di mana biasanya kalau misalkan kita lihat keyboard LED itu berarti ada tempat di mana fungsi-fungsi key-nya itu buat ngatur warna dari si keyboardnya ini. Nah kita bakalan coba. Di sini ada beberapa key-nya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 mode. Dan kemudian di sini ada 2 kayak kalau kalian lihat-lihat di kalau misalkan kalian yang punya keyboard yang udah RGB, udah punya LED, pasti kalian gak asing sama ini tanda 6 key ini, terus sama tanda apa ini namanya, arrow ya, tanda arrow-nya. Kalau atas ini nanti bisa kita cahayanya bisa kita naikin, kalau turun itu bisa kita turunin. Nah kalau yang kanan ini posisinya mungkin nggak tahu ya kalau di keyboard kebanyakan kayak gimana, karena ini aku baru punya keyboard ini juga pertama kali yang punya RGB rainbow kayak gini. Ini belum RGB yang realnya, ini masih yang rainbow. Jadi kita nggak bisa milih warna sesuai yang kita mau. Jadi udah disetting warnanya yang kita mau pilih. Nah kemudian kalau kita lihat di sini di kanan ini, kalau kalian lihat di bawah sini tuh, ini aku angkat aja ya.
Nah, di sini ini ada tanda minus. Jadi kalau misalkan kita yang FN plus kanan ini, artinya kita ini nanti mengurangkan kecepatan dari bergantinya mode yang kayak rainbow gitu loh. Jadi ntar warna-warni terpindah. Misalnya sini kuning, merah, hijau, nanti di sini pindah jadi merah, hijau, kuning gitu. Misalkan kayak gitu. Kemudian kalau yang sebelah kiri itu mempercepat malah. Ya, ini malah terbalik dari yang biasanya kita lakuin ya. Jadi timbul paradoks. Oke, kita bakalan coba modenya, mode warna apa aja yang kita dapetin. Yaitu di sini kita coba kita turunin lightning-nya. Oke, pertama kita klik FN. Oh ya, yang kanan dulu. Ini ada patch down. Yang sebelah kanan sini. Yang sebelah kanan ini ada patch down. Jadi kalau misalnya kita pencet patch down, ini kita bakalan matiin dari cahaya si keyboardnya ini. Jadi pas kita nyalain, tinggal kita nyalain aja. Set. Nah ini udah jadi nggak tahu ya. Ini mode yang defaultnya atau enggak. Tapi yang jelas ini kan tadi aku pakai yang metode sama mode yang warna biasa. Jadi di sini ada mode warna biasa, yaitu dengan cara kita klik patch home. FN plus home, jadi kita bisa ganti-ganti warna. Ada biru, kita kecilin aja ya cahayanya. Ini pakai kamera HP, jadi kelihatannya nggak terlalu bagus banget. Terus kita ganti lagi, bisa jadi warna hijau. Kita ganti lagi, bisa jadi warna ungu. Kita ganti lagi, bisa jadi warna biru toska, ya kayaknya. Kemudian kita bisa warna apa ya ini bisa disebut ya. Terus kita ganti lagi warna putih. Ini warna yang standar yang bener-bener aku suka tuh warna putih sebenarnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah warna rainbow yang nggak gerak. Jadi kan kalau misalkan nanti kita ganti mode yang bisa gerak-gerak, nanti ini kalau misalnya kita klik FN plus arrow yang kanan nih, yang kanan ini nanti bisa memperlambat. Kita coba ya. Ini mode rainbow-nya itu kalau nggak salah ada di sini. FN yang rainbow gerak ya, aku nggak tahu namanya apa, tapi yang jelas ya gitu aja karena aku orang awam jadi nggak terlalu tahu. Nah ini kan bisa ganti warna tuh. Kalau oke kita kecilin aja cahayanya. Nah ini jadi ada mode yang ganti-ganti warna itu. Ada yang modenya itu semuanya. Jadi full keyboard itu misalkan warnanya merah semua, nanti ganti pelan-pelan jadi warna biru, ganti lagi jadi warna kuning dan lain sebagainya macamnya. Nah kemudian kita coba ganti lagi di sini. Yang ini, yang FN plus yang insert, ini bakalan, nggak tahu ya, ini mode yang sama kayak yang FNN, tapi bedanya kalau ini tuh nggak ada item-itemnya dulu, nggak sampai mati dulu, jadi dia bener-bener nyala dulu semuanya nyala, bener-bener nyala. Coba kalau kita cepetin emang kecepatan segini atau gimana? Nah, ini yang paling cepet. Nah itu bisa kita lihat tuh, ganti warna itu cepet. Tuh, jadi nggak usah ada item-item. Nah kalau misalkan kita tadi beli kita ke FNN, dan nanti di sini, nah item tuh ada item. Nah kayak kedip-kedip gitu loh, nyala-nyala. Nah ini kan cepet banget nih. Kalau misalnya kita klik FN plus yang arrow kanan tadi, jadi lama banget kayak tadi. Nah, ini kan item dulu. Nah baru muncul warna birunya kayak gitu. Nah ini kita cepetin aja ya biar lebih estetik aja. Nah kemudian ada yang di delete, yaitu kita coba klik. Nah ini mode yang bener-bener bagus banget, yang bener-bener aku suka, yang warnanya itu berubah gradasinya dari kanan ke kiri, itu cantik banget. Kalau misalnya kalian kurang kelihatan banget, kita lihat dari yang ada cahayanya deh. Kita lihat di sini tuh kanan kiri, bagus banget. Karena dia juga udah underglow, ini jadi gradasi warna di bawahnya juga kerasa banget, bagus banget. Ini mewah banget. Dan kalau kalian mau tahu, ini platnya itu udah metal. Jadi ini bener-bener build quality-nya udah lumayan bagus buat harga 100 ribuan dan ya enak sih. Nah, kemudian kita coba ini klik. Nah kalau pelan gini, biar kerasa warnanya. Nah kita pelanin. Jadi kalian bisa lihat di situ dari tadi warna itu tuh pindah-pindah warnanya. Oke mungkin itu. Coba kita sekarang coba buat kolom ketik itu feel kayak apa. Kita bakalan nyoba, oke? Ini belum nge-review ya, nanti kalau misalkan aku udah pelajarin tentang keyboard, nanti bakalan aku review. Kita coba mikrofonnya ditaruh di sini.
Nah, kita coba ketik. Oke, udah kelihatan ya. Nah, kita coba feel ngetiknya. Nice. Jadi suaranya itu, jadi suara yang kalian denger ini, suaranya itu mungkin nggak kayak feel mekanik banget ya. Jadi kan kalau misalkan aku lihat dari review-review orang yang ada di kayak ada di YouTube itu kan, kalau misalkan nge-review keyboard mekanik itu, kalau misalkan kita ngetik kayak gini, jadi itu kan kayak ada taktikalnya gitu, jadi kayak ada feedback ya gitu. Jadi kita pas ngetik klek klek kayak ke atas gitu. Nah ini tuh enggak, karena ini membran, bener-bener membran, jadi itu empuk banget. Jadi buat ngetik. Jadi ya buat kalian yang mungkin kalau membran itu cukup enak kalau misalkan orang tuh buat ngetik biasa. Tapi kalau misalkan kalian mau ada yang feel satisfying-nya gitu, kalian beli yang mekanik juga nggak apa-apa sih. Tapi aku belum tahu ya, ini aku masih sotoy banget ya, jadi belum tahu apa-apa tentang mekanik. Jadi nggak apa-apa lah ya, buat pengalaman aja, pribadi aja. Jadi kalau misalkan kalian mau beli NYK KR301 ini, ada harga yang cukup murah. Biasanya yang di official store itu sekitar 180-an, tapi kalau yang aku beli ini sekitar 170-an. Jadi nanti aku bakalan taruh linknya di deskripsi. Jadi ini bukan endorse, tapi ya mana ada yang mau endorse kami. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu aja kalau misalkan kalian mau beli. Karena ini bener-bener kalau misalkan dari first impression aku, buat orang yang belum pernah beli keyboard yang mekanik maupun yang membran yang mahal banget, karena ini udah LED. Aku sebenarnya nyari LED ini karena kalau misalkan aku ngetik malam-malam, kan aku lagi suka nih ngetik tempat gelap. Jadi kalau misalkan aku pakai keyboard yang biasa tadi, itu belum ada LED-nya. Jadi aku mau coba pakai yang ada LED-nya, dan itu bener-bener efektif buat dipakai. Oke, mungkin ini aja kali video untuk hari ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian like. Kalau kalian gak suka, kalian dislike aja. Oke, apalagi? Gak ada lagi sih kayak gitu. Ya ini aku tahu nih videonya lumayan kepanjangan. Tapi gak apa-apa lah ya, kepanjangan, nanti semoga kalian ada yang nonton lah ya. Karena ini asik juga sih pembawanya. Ya. Oke, jangan lupa di like, di share juga yang penting, biar teman kalian tuh bisa nge-subscribe channel ini, terus channel ini juga bisa dimonetize. Oke, bye bye semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fajar diri pamit, bye bye.